Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan beserta dengan anak-anak muda yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sungguh hal yang luar biasa kita bisa menikmati hari ini lagi dengan gairah dan antusias sukacita yang daripada Allah kita. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus pada saat itu, bagaimana Paulus memiliki keyakinan dalam hal memberitakan Injil. Paulus begitu yakin dan begitu mengerti akan panggilan hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik dimanapun dia berada, sekalipun tentunya banyak tantangan, banyak godaan dan juga banyak cercaan yang dia hadapi. Tetapi dia sungguh percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah hal yang harus dilakukan, dan Injil merupakan tujuan hidup daripada Paulus. Mengapa Paulus begitu yakin dalam hal memberitakan Injil? Paulus menyadari bahwa Injil adalah amanat agung Tuhan Yesus yang harus dilakukan. Itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Sehingga Paulus begitu yakin, begitu dengan yakinnya Paulus memberitakan Injil, memberitakan apa yang telah diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian Paulus begitu yakin bahwa penginjilan adalah panggilan setiap orang yang percaya. Ketika Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka Paulus memiliki tujuan yang begitu besar, yaitu memberitakan kebenaran firman Allah, memberitakan Injil dimanapun dia berada. Dan sungguh Paulus hidup radikal untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian Paulus yakin bahwa gereja Tuhan, yaitu pribadi itu sendiri, harus bergerak untuk memberitakan Injil dan memberitakan amanat agung. Karena Injil merupakan detak jantung yang begitu kuat, yaitu seperti denyut nadi yang begitu kuat. Sebab Injil digambarkan sebagai kekuatan Allah yang mampu mengubah seluruh kehidupan. Kehidupan Paulus diubah karena Injil. Bagaimana sebelumnya Paulus memiliki latar belakang sebagai seorang pembantai umat-umat Tuhan. Tetapi ketika Injil itu masuk dalam hidupnya, Injil itu diterima dari hidup Paulus, maka Paulus menghadapi perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Paulus mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga ketika dia mengalami Injil, maka dia bergerak juga untuk memberitakan Injil itu. Paulus menyadari bahwa Injil adalah memiliki kemenangan yang luar biasa atas maut. Paulus melakukan tugasnya untuk memberitakan Injil. Paulus menyadari bahwa orang tidak akan binasa bila menerima Injil itu. Seperti Tuhan Yesus berkata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan, maka dia akan hidup. Paulus memberitakan Injil, memberitakan sumber hidup itu kepada banyak orang. Sekalipun situasi dan kondisinya tidak mudah. Paulus pernah dimasukkan ke dalam penjara karena Injil. Tetapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Justru dia terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena Paulus begitu menyadari panggilan Tuhan dalam hidupnya, tujuan utama Tuhan dalam hidupnya, yaitu memberitakan amanat agung dimanapun dia berada. Paulus menyebutkan Injil adalah pengharapan yang kekal, sehingga Paulus begitu bersukacita, begitu antusias dalam memberitakan Injil. Sama halnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita juga harus diubahkan. Injil itu menjadi dorongan yang begitu kuat. Injil itu sebagai detak jantung kita yang begitu kuat, sehingga menjadi hal yang utama dan prioritas yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi kita, mari kita bergerak untuk memberitakan Injil, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan ada dalam hidup mereka. Dan kedatangan kita memberikan hidup bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.
pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak Ibu, anak-anak muda yang mendengarkan renungan pada hari ini. Biarlah kami mengambil langkah konkret lagi hari ini. Melalui hidup kami, orang mendengarkan Injil hari ini. Melalui mulut kami, melalui mulut bibir kami memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.